ثم إلى رمى هذا الكتاب ونوشيه بهم المغفرة وأن الله يدخل بقبرهم روحا وريحان وسطا بذلك كراما في رب الجنة مع سيده ولد أنان وأن الله يشفينا من يمين الأمراض والأسقام والأحد والبرية ببركتهم على هذه النية وكل نية صالحة على من نواها سنصرفون إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 23. Wa yalzamu fil mayyiti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu fil mayyiti. Di sini halaman berapa? Wa yalzamu. Halaman 23 sifatnya halaman berapa? 20. Halaman 20 sama 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu dan diharuskan. Wa yalzamu dan diharuskan. Wa yalzamu dan diharuskan. Wa yalzamu dan diharuskan fi di dalam al-mayyiti mayyit. Wa yalzamu dan diharuskan fi di dalam al-mayyiti mayyit arba'atu 4 asya'a macam. Arba'atu 4 asya'a macam. Ghusluhu memandikannya. Ghusluhu memandikannya. Wa takfinuhu dan mengafankannya. Wa sholatu dan menyolati alaihi atasnya. Wa sholatu dan menyolati alaihi atasnya. Wa dafnuhu dan menguburkannya. Wasnani dan 2 orang. Wasnani dan 2 orang. La yusalani tidak dimandikan. Wasnani dan 2 orang. La yusalani tidak dimandikan. Wasnani dan 2 orang. La yusalani tidak dimandikan. Wala dan tidak yusalla disolati. Alaihima atasnya. Wala dan tidak yusalla disolati alaihima atas keduanya. Asyahidu orang yang mati syahid. Fi di dalam ma'rakati medan peperangan. Fi di dalam ma'rakati medan peperangan. Al-musyrikina melawan orang-orang musyrik. Fi di dalam ma'rakati medan peperangan. Al-musyrikina melawan orang-orang musyrik. Wasigtu dan bayi yang keguguran. Wasigtu dan bayi yang keguguran. Wasigtu dan bayi yang keguguran.
dengan berteriak atau nangis. Sharihan dengan berteriak atau nangis. Wa yusalu dan dimandikan al-mayyitu seorang mayit. Wa yusalu dan dimandikan al-mayyitu seorang mayit. Wa yusalu dan dimandikan al-mayyitu seorang mayit. Witron dengan yang ganjil. Witron dengan yang ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Witron dengan yang ganjil. Wayakunu dan menjadikan fi di dalam awali permulaan. Wayakunu dan menjadikan fi di dalam awali permulaan ghuslihi pemandiannya sidrun daun sidir atau daun bidara. Sidrun daun sidir atau daun bidara. Wafi dan di dalam akhir pemandiannya syai'un sesuatu yang sedikit min dari kafurin kafur. Kapur untuk mandikan mayit itu ada kapur inang itu ya. Wa yukabbiru dan membaca takbir alaihi atas mayit. Wa yukabbiru dan membaca takbir alaihi atasnya di sini sebutkan wa yukafan ya. Oh iya. Wa yukafanu dan mengafankan mayit. Wa yukafanu dan mengafankan mayit. Wa yukafanu dan mengafankan mayit di dalam salah satu 3 aswabin baju. Wa yukafanu dan mengkafankan mayit di dalam salah satu 3 aswabin baju bidin yang putih. Laisa tidak ada fiha di dalamnya gomisun gamis wala dan tidak ada imamatun imamah. Gomisun gamis wala dan tidak ada imamatun imamah. Wa yukabbiru dan membaca takbir alaihi atasnya yaitu atas mayit ketika disolatkan. Wa yukabbiru dan membaca takbir alaihi atasnya yaitu atas mayit ketika disolatkan. 4 takbiratin takbir. 4 takbiratin takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang meneruskan pembahasan wayul zamu dan diharuskan fil mayyiti ya ketika adanya mayit. Wayalzam di sini disebutkan ai fardu kifayah. Kalau seandainya ada mayit sudah ada yang ngurusinya maka yang lain tidak wajib lagi ya. Kalau seandainya dekat yang ngurusinya sama sekali, maka satu kampung itu jadi berdosa. Jadi hukum ngurusi mayit itu fardu kifayah. Seperti menyolatkan mayit juga hukumnya fardu kifayah.
fil mayyiti al-muslim ghairil muhrim wasyahid, yaitu mayit yang muslim tidak dalam keadaan ihram dan tidak dalam keadaan mati syahid. Apa yang diharuskan ketika seorang muslim wafat meninggal dunia, dia dalam keadaan tidak muhrim alias tidak dalam keadaan berpakaian ihram dan tidak dalam keadaan mati syahid. Apa yang diwajibkan terhadap mereka? Arba'atu asya, empat macam. Nah, kakek yang muhrim ini tadi, kemudian yang syahid tadi, dan juga yang sigit tadi, yaitu bayi yang keguguran. Nah, itu ada perkara-perkara yang lain. Ya, nah, kakek selain itu, yang wajib bagi kita adalah 4 perkara. Apa itu? Wasluhu, memandikannya, watakfinuhu, dan mengafankannya, wassalatu alaih, dan menyolatkannya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Disebutkan di sini wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun ta'ayyan alaihi ma dzukir. Kalau seandainya ada orang meninggal, kita tak tahu dia ni muslim apa bukan. Ya. Dia Islam apa bukan. Kemudian ada sikap orang tahu. Oh yo, aku tahu sama dia ni. Ya. Pernah kenal sama dia. Pernah ngontrak dekat rumah aku. Dia muslim, Islam. Nah, maka ta'ayyan alaihi ma dzukir. Maka wajib bagi kita melakukan 4 perkara tersebut. Memandikannya, mengafankannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Jadi 4 perkara itu wajib untuk kita lakukan. Walaupun cuma sikap wong yang mengetahui keislaman wong yang meninggal tadi. Wa ammal mayyit al-kafir fas-shalatu alaihi haram. Adapun mayit yang kafir, kalau kita menyolatkannya maka hukumnya haram. Ya. Tidak boleh. Walaupun seandainya mungkin sahibul baitnya diminta atau mungkin salafiyah wong tuanya dewek yang meninggal. Kebetulan wong tuanya belum masuk Islam, baik itu bapaknya atau ibunya. Dia bersikeras nak nyolatkannya, ibunya tadi tidak baca, hukumnya haram Malah dilakukan menjadi dosa, bukan meringankan bukan meringankan adab wong tuanya. Jadi kalau emang dia belum beriman, maka tidak baca. Pahala tadi jangan ngalih. Nah, sebanyak apapun pahala yang kita buat, sedekahnya luar biasa, mungkin dia galak bangun masjid. Ada yang non muslim bangun masjid, bantu wong dan lain sebagainya. Galau-galau tadi tidak baca diterima kecuali iman terlebih dahulu. Setelah iman, barulah amal-amal soleh dia tadi baru baca diterima. Tanpa iman tidak baca. Sama seorang muslim. Dia muslim luar biasa, beriman kepada Allah, beriman sama Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang lain luar biasa. Zakatnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Nolong wong luar biasa. Tapi tidak sholat. Tidak baca. Tidak bakal diterima ibadah-ibadah dia yang lain tadi. Walaupun bangun masjid sibuk kok misalnya baik. Tapi tidak semayang. Tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama cak wong yang non muslim tadi. Dia beribadah, dia amal baiknya luar biasa, tapi kata iman kepada Allah tidak masuk ke agama Islam, maka tidak bakal diterima. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahid ta'ayyan alaihi ma dzukir. Wa ammal mayyit al kafir fa shalah alaihi haramun. Harbiyan kan au dhimmiyan. Baik itu kafir harbi ataupun kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam terang-terangan. Itu namanya kafir harbi. Israel itu luar biasa dia membantai umat Islam. Kalau kafir dhimmi itu dia tinggal di kalangan Islam tapi dia tidak memusuhi Islam. Dia kerja sama Islam, perdagang dan sebagainya. Seperti zaman Nabi Muhammad SAW, beliau malah ketika meninggalnya, dirinya, baju besinya itu tergadaikan dengan orang kafir. Tapi kafirnya kafir dhimmi. Kafir yang memang dia duduk sama umat Islam, dia dah kata kebencian dengan umat Islam, cuma sekedar hubungan perdagangan baik, baik uangnya. Itu namanya kafir dhimmi. Kalau zaman Nabi SAW, mereka itu kafir dhimmi itu mereka bayar jizyah, fidyah ke umat Islam. Kalau zaman sekarang tidak kata lagi. Yang terpenting dia tidak memusuhi umat Islam secara terang-terangan. Itu namanya kafir dhimmi. Nah, walaupun dia nak kafir dhimmi pun tidak boleh kita nyolatnya. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan diperbolehkan untuk kita sekedar memandi kenyobe. Baik itu kafir harbi tadi atau kafir dhimmi tadi. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harbi, dan diwajibkan bagi kita untuk mengkafankan
orang kafir dhimmi. Ya, wajib di sini sebutkan. Wajib takfir dhimmi. Diwajibkan untuk mengkafarkan orang kafir dhimmi. Kalau memang istilahnya udah kati wong yang mengkafankannya. Mungkin keluarganya punya menengok dia atau dia dimusuhi oleh keluarganya sehingga dekat yang ngurusnya, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengkafaninya. Solatnya tidak boleh. Memandikannya diperbolehkan, tapi tidak sampai wajib. Kalau mengkafaninya hukumnya wajib bagi siapa? Wong yang kafir dhimmi tersebut. Wadafnuhu dan juga menguburkannya, hukumnya wajib juga. Kemudian dunal harbi wal murtad. Kalau wong yang kafir harbi sama yang murtad ini tidak wajib dikafani, tidak wajib dikuburkan. Kalau kita talak ke tidak apa? Tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kita tak kuat mampu yo. Malah kita kuburkan. Ya, tapi tidak menjadi kewajiban kita ketika kita tidak menguburkannya. Baik itu orang yang kafir harbi ataupun yang murtad. Jadi, naudzubillah min dzalik, wong yang murtad ini digolongkan sama wong yang harbi tadi hitungannya. Wong yang murtad ini tadi. Naudzubillah. Tidak wajib dikafankan dan tidak wajib dikuburkan. Kemudian disebutkan di sini wa ammal muhrimu idza kuffina fala yustar ra'suhu wala wajhul muhrimah. Bagi wong yang ihram ketika dia meninggal, ketika dia wafat, apabila dikafankan, maka jangan ditutup dia punya kepalanya. Wa amma syahid fala yusalla alaihi kama dzakarahul musannif bi qouli. Adapun wong yang mati syahid, maka tidak wajib untuk disolatkan ataupun dikafankan ketika wong mati syahid. Dijelaskan di sini wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada dua wong yang mana dua orang tersebut tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Siapa itu? Mereka-mereka yang tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Yaitu orang-orang yang mati syahid di ma'rakah atau di medan peperangan, melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan siapa itu orang yang mati syahid? Wahwa man mata fi qitalil kuffar bisababihi, yaitu orang-orang yang mati di dalam peperangan melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Palestina, pejuang-pejuang itu, mereka mati syahid, melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sawaun qatalahu kafirun mutlaqan au muslimun khata'un. Baik itu yang membunuhnya wong kafir langsung ataupun wong Islam yang membunuhnya dikarenakan salah. Mungkin ngebom, salah sasaran, terkenalah umat Islam yang ngebom tadi wong Islam juga udah tahu dia. Kalau kawannya ada di situ, dibomnya oleh dia tadi. Atau terkena kawannya. Tetap mati syahid tapi tidak. Hitungannya tetap mati syahid. Walaupun salah tadi. Jadi kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Au ada silahuhu ilaih, ataupun dia nak ngebom misalnya tak taunya bom tadi tidak keluar, meledak di situlah. Sampailah dia meninggal di situ. Syahid apa tidak? Tetap dikategorikan syahid. Walaupun bomnya tadi istilahnya dia dewek atau membahayakan diri dia dewek. Nembak ke sana tak taunya pelurunya tadi mental, balik ke dia lagi misalnya, tetap dikategorikan mati syahid. Au sagata andabatihi au nahwa dzalik, atau dia terjatuh dari kendaraannya, baik itu di mobil tank atau di zaman Nabi SAW terjatuh dari kuda, dari onto. Ketika terjatuh dari kuda tadi meninggal dia, kategori syahid apa tidak? Tetap syahid selagi dia di ma'rakah, selagi dia di medan peperangan, dihitung mati syahid. Apapun yang terjadi di situ dihitung mati syahid. Au nahu dzalik, atau yang sepertinya. Fa'in mata. Nah, kata beliaunya kalau seandainya meninggalnya ba'dang qidail qital, setelah selesainya peperangan, setelah selesai peperangan dia baru meninggal bijarohatin, dikanokan luka ketika berperang tadi. Dikanokan luka ketika perang, akhirnya perang itu sudah selesai. Dia kan masih ada lukanya.
Kemudian 1 minggu atau 2 minggu setelah peperangan, baru dia meninggal. Sebabnya apa? Sebabnya luka. Ya, pada saat dia berperang tadi. Dikatakan syahid apa tidak? Tidak dikatakan syahid. Karena kenapa? Peperangannya sudah selesai. Ya, dalam artian dia disolatkan, ya, dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Ya, kalau wafatnya di luar medan peperangan. Bijarahatin bihi yuktau bimauti minha fa ghairu syahidin fil azhar. Maka dikategorikan bukan mati syahid. Seperti kita dengar sahabat Nabi SAW Khalid bin Walid, ya, meninggalnya di luar peperangan, ya, walaupun sebab musababnya luka tersebut, ya, ketika di dalam peperangan, tapi beliau meninggal setelah usahanya peperangan. Wa kadza law mata fi qitalil bughah au mata fil qital la bisababil qital. Nah, disebutkan juga sini, begitupun mereka-mereka yang wafat atau meninggal di dalam memusuhi atau memerangi al-bugha. Al-bugha itu orang-orang yang zalim. Misalnya kita baca apa? Polisi, ya. Apa namanya, memberantas narkoba atau apa, misalnya memberantas kejahatan kan. Kemudian ketika mereka memberantas tadi, tidak taunya meninggal, ditembak oleh penjahat tadi atau ditembak oleh wong yang narkoba tadi. Nah, itu bukan mati syahid. Syahidnya syahid dunia, bukan syahid akhirat. Ya. Kalau di akhirat dia hitungnya mati syahid karena membela negara, membela tanah air, atau memberantas yang namanya apa namanya kezuliman, kemaksiatan. Ya, pahalanya juga luar biasa, tapi tidak dikategorikan mati syahid. Alias ya tetap dia disolatkan, dikafankan, ya, dimandikan, kemudian dikuburkan. Jadi itu perbedaannya. Jadi memang betul-betul murni, ya, di medan peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka inilah yang dikategorikan mati syahid. Nah, ketika mati syahid tadi, maka mereka tidak disolatkan dan tidak dikafankan. Ya, dikuburkan tetap wajib. Kemudian di sini disebutkan la yughsal, tidak dimandikan sama tidak disolatkan. Kafankan tetap, ya, dikafankan sama dikuburkan, kewajibannya. Dikafankan sama dikuburkan. Tapi kebiasaan kalau yang masih syahid tadi, pakaian itu tetap, ya, pakaian dia tetap, tinggal ditambahi kafannya, ya, pakaian itu semua itulah. Dan tidak dimandikan, tidak disolatkan. Apa tidak dimandikan? Biar tidak hilang, ya, bekas-bekas darah dia ini tadi. Dan juga tidak disolatkan. Karena kenapa? Dia sudah maghfur, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, wong yang masih syahid itu pacak nolong 70 ikut daripada keluarganya. Ya. Ibunya, bapaknya, ponakannya, mamangnya, bibinya, 70 wong. Allah berikan kesempatan untuk dia syafaati, untuk dia tolong. Ya. 70 wong. Jadi luar biasa. Ya, kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Ya. Tapi sikok yang disonahan dia utang. Ya. Kalau dia ada utang piutang, tak pacak dia nolong keluarganya. Alias belum pacak dia masuk surga. Kalau utangnya belum terlunasi. Jadi utang ini nak hati-hati kan. Ya. Luar biasa ini bahaya utang piutang itu. Jadi kalau seandainya memang ada piutang, jangan sampai kita niat tidak bayar. Ya, kadang-kadang kita kan sayang lah, bunuh yang lain dulu. Ya kaget lah bayar, tunda lagi. Nah, ini bahaya. Ya. Kalau macam ini bahaya. Kadang-kadang orang lemah. Ngutang itu lemah, ayo. Nah, pas nak bayar sungkan galak. Nah, ini nauzubillah min dzalik, namanya penyakit, ya. Nah, sedangkan wong nak mati syahid gara-gara utang dapat masuk surga, ya. Tambah lagi wong yang biasa-biasa bae. Kemudian disebutkan di sini wasani yang kedua, as-sigtul ladzi la yastahilla, yaitu yang tidak wajib untuk dimandikan, ya, dan juga tidak wajib untuk disolatkan, yaitu bayi dalam keadaan keguguran. Kemudian pada saat dia lahir, lam yastahilla, ai lam yarfa sautahu. Dia tidak mengeluarkan suaranya, baik itu dengan menangis ataupun berteriak, ya. Nah, yang seperti ini maka tidak diwajibkan, ya, untuk disolatkan, dan tidak wajib untuk dimandikan. Tapi disebutkan di sini fa'inistahalla, kalau seandainya bayi yang baru lahir tersebut dia mengeluarkan suaranya dengan dia menangis atau berteriak, au baka, atau dia nangis,
Fahukmuhu kal kabir. Maka hukumnya seperti wong besar. Kalau dilahirkan ada suaranya. Walaupun setelah itu langsung meninggal dia. Meninggal langsung. Ya. Sama cak wong besar. Dimandikan, ya, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Ya. Kalau sudah ada suaranya, maka kal kabir kata beliau. Maka seperti hukumnya seperti wong yang besar. Wasigitu bitasri sini al-walud an-nazil qabla tamamihi ma'khudun minas subuti. Disebutkan di sini yaitu bayi keguguran itu yaitu bayi yang keluar dari perut ibunya yang belum sempurna bulannya. Ya. Yang belum sempurna bulannya itu namanya bayi, istilahnya bayi keguguran. Kemudian disebutkan di sini wayu salu dan dimandikan al mayyitu mayyit witron 3 kali. Alias memandikannya mandian pertama atau mandi 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Siramannya, yo, siraman bajunya dianjurkan untuk ganjil. Sama kita ambil wudu. Kalau kita ambil wudu, cucian pertama hukumnya wajib, ya. Cucian yang kedua, kalau kita cuma 2 bisa makruh. Cucian ketiga, hukumnya sunnah. Ya. Misalnya kurang gato pecahnya, jangan 4, jadikan 5. Nah, begitupun memandikan jenazah. 1 kali siraman, atau 3 kali siraman, atau 5 kali siraman, atau 7 kali siraman. Mbak yang ganjil, itu sunnahnya. Masa cuman kalau seandainya cuma 2 kali atau 4 kali misalnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tidak dapat fadilah sunnah. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Disebutkan di sini pertama kali siraman yang disiramkan kepada mayit tersebut menggunakan daun sidir atau daun bidara. Fungsinya mungkin untuk apa? Untuk menghilangkan ya bau-bau yang ada di badan daripada itu jenazah. Kalau kafur itu untuk apa? Menguatkan ya, menguatkan dia punya badan. Ayusalu ayastain al-ghasil fil ghaslatilula min ghasalatil mayyit bisidrin. Ya, dianjurkan disunahkan bagi seseorang yang mandikan jenazah hendaknya siraman yang pertama dicampur dengan daun sidir atau daun bidara. Wa fi akhirih dan terakhir di dalam penyiraman ini mayit dianjurkan untuk apa? Untuk memberikan syai'un qalilun, yaitu sesuatu yang sedikit bin kafur daripada kafur bihaitsu la yughayyirul ma, yang mana kafur tersebut tidak merubah air, aliasnya dikit baik, jangan terlalu banyak untuk siraman terakhirnya. Kapur yang macam mana? Kalau ini untuk jenazahnya ada yang tahu? Kapur barus yang apa? Yang bulat-bulat itu bukan? Iya, bulat-bulat itu ya? Ditumbuk. Kapur itulah. Bukan kapur nginang itu bukan. Bukan. Kapur barus itu ya. Jadi diaduk sama banyu tadi. Iya, itu untuk airnya wangi. Muat ke jenazah juga kali itu ya? Tidak. Kapur itu. Tidak juga. Hah? Wangi tadi. Nah, jadi memang itu sunnahnya. Ya, sunnah subhanallah ya. Zaman dulu sudah ada mereka nyebutkan kafurnya tadi ya. Berarti sudah dari zaman dulu adanya itu tadi. Baik itu daun sidir tadi atau daun bidara tadi. Nah, jadi itu sunnahnya. Wa'lam disebutkan di sini anna aqalla ghusl mayyit ta'dimu badanihi bil ma. Paling sedikitnya memandikan mayit itu bukan 3 kali, 5 kali atau 7 kali atau 1 kali. Atau beliau paling sedikitnya walhasil jenazah tersebut dimandikan gato. Gato banyu tadi nyampak dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Itu yang muhimnya, yang wajibnya. Jadi banyu tadi harus merato dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu wajibnya. Misalnya kalau memang belum merato harus ditambah lagi. Siraman pertama belum merato, berarti jadikan siraman ketiga sampai 3 kali. Yang 3 kali belum merato berarti sampai 7 kali. Ya, 5 kali. 5 kali belum merato berarti sampai 7 kali. Jembek yang ganjil. Tapi jangan gagu. Ya, kalau gagu saya bonyok itu jenazah sampai 13 kali, 15 kali ya. Gagu. Nah, ini cek kurang kena. Nah, ya urusannya. Ya, enggak baca jadi wong gagu-gagu. Kalau seandainya kita dewek yang gagu ya tidak masalah. Misalnya semayang temui wudu kan nawa itu ulang lagi. Nawa itu udah masuk ulang lagi sampai basah kayak baju basah kalau gara-gara gagu. Itu membahayakan, tapi membahayakan diri dewek. Tapi kalau mandi ke jenazah, jebot wong emanya. Ya dak. Anak bini wong tadi jebot bakal. Jadi tidak boleh gagu, gagu.
Kemudian disebutkan di sini wa yakfin dan dikafankan al-mayyit zakaran kan au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, balighon kan au la, baik mayit tersebut sudah balik atau belum. Dikafankan fi salasati aswabin bidin, yaitu dengan 3 pakaian atau 3 baju yang berwarna putih, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu yang wajibnya. Ya. Nah, kage bagi perempuan ada tambahannya, sunnahnya. Ya. Khimar sama imamah. Kemudian disebutkan di sini wa yakunu kullu hal apa mutasawiya tulan wa ardon tasturu kullu wahidatin minha jami'al badan, yang mana kain kafan tersebut sama panjangnya dan sama lebarnya. Lebih sedikit daripada panjang daripada itu jenazah, lebih kurang lah ya sekilan 2 kilan lah dari kakinya, sekilan 2 kilan dari tangan kepalanya. Ya. Kemudian lapis 3 tadi, lapis 3 pula ini menjamil badan, laisa fiha gomisun wala imamatun, dakati gomis dan dakati imamah. Ya, imamah dari sini ya. Dari kepala dari dagu ke sini. Tidak pakai imamah juga, tidak pakai gomis juga. Kalau seandainya memang istilahnya kain kafan tadi susah nyarinya, cuma ada 3 lapis pula, tidak pakai imamah tadi, tidak masalah. Seorang perempuan kan tambahnya gamis. Gamis itu jadi kafan tadi panjang itu ditengahi tengahnya dibolongi. Tengahnya dibolongi gitu masukkan ke kepalanya itu nah. Ya. Itu namanya ya gomis. Nah, istilahnya gomis tadi. Nah, kalau seandainya itu tidak katik misalnya kan, karena mungkin atau uangnya mungkin terlalu istilahnya uangnya miskin, susah untuk ada kan seperti sahabat Nabi yang nak beli kain kafan dia tidak katik wajiban sama sekali istilahnya. Nah, yang macam ini terdesak ya tidak apa-apa. Jadi yang wajibnya ngambil salah faib, 3 lapis. Lebihnya itu sunnah. Wal mar'a fi khamsatin, dan perempuan 5 di sini sebutkan, ada tambahan di situ ya. Wa yukabbir alaihi 4 takbirat, dan membaca takbir untuk si mayit tadi ketika disolatkan 4 takbirat, yaitu dengan 4 takbir di dalam solat jenazah. Wa yaqra'u al-Fatihah ba'dal ula wallahu alam.